Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di mata kuliah manajemen keuangan. Apa kabar semua sahabat tutor? Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap penuh dengan semangat, tetap dengan spirit yang begitu tinggi. Sahabat tutor, kali ini kita sudah masuk ke dalam sesi keempat mata kuliah manajemen keuangan, di mana kita sebelumnya sudah membahas tentang modal kerja dan seperti apa modal kerja itu kita kelola. Maka dari itu, sekarang di sesi keempat ini kita melanjutkan materi selanjutnya mengenai tentang keputusan dari investasi. Sahabat tutor, tentunya kita ketahui bahwasanya uang adalah suatu aset yang dimiliki oleh seseorang, baik itu individu maupun perusahaan, di mana uang itu mempunyai nilai yang fluktuatif, nilainya bisa naik dan bisa turun, tergantung kondisi ekonomi, baik itu secara global maupun secara negara. Hal ini disebabkan oleh adanya inflasi, adanya krisis, ataupun adanya pandemi seperti COVID-19 saat ini. Sahabat tutor, kita sebelumnya di sesi pertama membahas tentang konsep keuangan. Di sini sahabat tutor sudah paham mengenai bagaimana konsep keuangan tersebut. Kemudian sahabat tutor mempelajari analisa dari laporan keuangan. Pada dasarnya, di sini fungsi dari kegiatan atau mata kuliah dari manajemen keuangan adalah menjadikan sahabat tutor seorang manajer keuangan. Maka dari itu sahabat tutor, persiapkan mental sahabat tutor, persiapkan kompetensi sahabat tutor untuk menjadi seorang manajer keuangan. Selanjutnya, di sesi ketiga kita mempelajari tentang pengelolaan modal kerja. Kita harus tahu apa kekuatan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan. Setelah kita ketahui berbagai sumber daya perusahaan yang kita miliki, aset-aset apa yang bisa kita kelola, dan aset untuk apa, penggunaan aset itu, kita melihat manfaat dan pengorbanannya bagaimana.
Oke, sahabat tutor semuanya, calon manajer keuangan, kita lanjut ke sesi keempat, yaitu tentang keputusan investasi. Stay fokus, enjoy study. Oke, sahabat tutor, sekarang kita sudah masuk di dalam sesi keempat ini. Marilah kita mulai kegiatan perkuliahan kita di sesi terbaru ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang keputusan investasi. Sebelum kita berbicara tentang keputusan investasi, maka dari itu kita perlu melihat apa saja prinsip-prinsip dari investasi itu. Bicara prinsip-prinsip investasi, kita akan bicara tentang asal-usul dari investasi. Bagaimana kita bicara tentang asal-usul? Ya, supaya kita tahu apa dan untuk apa dan dari mana investasi ini muncul. Seperti halnya kita bicara tentang suatu proyek. Kita ingin berinvestasi dalam satu proyek. Maka kita harus tahu sumber dana proyek itu dari mana. Kita harus tahu siapa owner proyek itu. Jadi kita harus benar-benar asal-usulnya kita harus paham sekali tentang proyek yang mau kita investasi. Setelah kita tahu asalnya, maka kita baru melakukan usul-usul investasi itu seperti apa. Nah, adanya usul-usul investasi tentunya adanya masukan dan data-data dari para kolega-kolega kita, para tim-tim kita, di mana mereka memberikan masukan atas investasi yang akan kita lakukan. Di sini kenapa saya bilang para kolega-kolega kita perlu juga informasi dari luar. Bagaimana kita paham tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh kita dan tim kita secara internal tentang suatu proyek yang mau kita invest. Begitu juga data-data konkret, di mana data-data konkret ini baik itu berupa laporan keuangan maupun data-data berupa surat-surat berharga maupun data-data berupa hal-hal yang berhubungan dengan proyek yang mau kita invest, itu perlu kita pelajari. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka kita minta berbagai usul dan pendapat dari para tim kita ataupun dari orang-orang yang kita bisa percayai tentang proyek tersebut. Contohnya misalnya konsultan, kita bisa bicarakan tentang investasi itu, bagaimana usul mereka terhadap proyek ini. Apakah kita bisa go atau kita bisa stop. Yang kedua adalah prinsip dari investasi modal, itu adalah estimasi arus kas dan dari usul-usul investasi. Nah, estimasi arus kas ini itu saya bilang tadi, kita harus tahu dari mana dananya, dari mana uang yang akan kita investkan ke suatu proyek itu. Nah, apakah kira-kira modal kita, seperti saya bilang, seperti sesi sebelumnya, apakah modal kerja kita cukup untuk mendanai atau kita investkan ke proyek tersebut? Sekiranya cukup dan itu memberikan keuntungan, maka perlu kita estimate bagaimana kira-kira dan sampai kapan waktunya dan pengembaliannya seperti apa. Jika dana kita nggak cukup, apakah kita stop tidak main dalam proyek itu, atau kita meminta kerjasama dengan para vendor kita atau kerjasama dengan para partner kita agar bisa melakukan join kerja terhadap proyek tersebut, ataupun kita bisa melakukan pinjaman di bank. Berarti banyak usul-usul investasi terhadap arus kas. Lalu kita evaluasi arus kas ini. Setelah kita paham dari mana
kas yang kita dapat, pembayarannya seperti apa, maka kita evaluasi arus kasnya. Apakah lancar atau tidak pembayarannya? Apakah kira-kira sumber dananya valid atau tidak valid? Ini perlu kita evaluasi secara rinci. Karena bicara tentang keuangan, kita bicara tentang hal yang konkret, tidak mengandai-andai, sesuai dengan data dan fakta yang ada. Dan itu perlu sekali seorang manajer keuangan berbicara berdasarkan data dan fakta yang terjadi. Kemudian baru kita memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu. Maksudnya kriteria tertentu adalah kriteria sesuai dengan kemampuan dari perusahaan kita. Terkadang kita harus memilih ketika banyak proyek yang mau kita ambil. Baik itu proyek kecil maupun proyek besar. Kita pilih bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi yang sesuai dengan kemampuan dari perusahaan kita. Baik itu dari segi pendanaan, dari segi kompetensi, maupun dari segi pengalaman kita dalam menangani proyek-proyek di dalam suatu pekerjaan atau di dalam yang sesuatu yang mau kita investasikan. Setelah kita memilih dan kita tentukan proyek yang kita pilih, maka perlu sekali yang namanya kita lakukan adalah monitoring dan melakukan penilaian secara terus-menerus terhadap proyek yang kita investasikan. Baik itu selama pelaksanaannya maupun sesudah atau di akhir pelaksanaannya. Di sini monitoring yang efektif itu adalah kita lakukan sebelum dan pada saat dilaksanakan. Kenapa saya bilang itu efektif? Karena investasi modal kita ini terbatas. Modal kerja kita sangat terbatas, maka perlunya kita selektif di dalam memilih dan menilai suatu proyek yang mau kita investasikan. Maka setelah kita pilih betul-betul, kita lakukan monitoring secara terus-menerus. Kita lakukan monitoring untuk supaya proyek ini berjalan dengan lancar dan meminimalisir resiko-risiko yang akan terjadi. Baik itu kerugian terhadap proyek tersebut maupun resiko terhadap turunnya nilai perusahaan kita. Kalau proyek ini ternyata macet atau memiliki kendala-kendala di luar dari kendala teknis misalnya. Jadi monitoring di dalam pelaksanaan itu sangat penting sekali sahabat tutor, agar kita cermat di dalam memilih dan mengerjakan proyek itu secara efektif dan efisien. Kunci dan tujuan seorang manajer keuangan adalah bekerja secara efektif dan efisien. Gunanya buat apa? Untuk meningkatkan EVA, Economic Value Added, dan MVA, Market Value Added. EVA itu secara laba rugi, dan MVA adalah nilai perusahaan itu sendiri. Kemudian, untuk menilai suatu proyek yang mau kita investasi, tentu adanya metode-metode. Metode-metode ini kita namakan metode penilaian profitabilitas investasi. Yang mana tujuan dari setiap perusahaan adalah untuk memberikan keuntungan. Dan mendapatkan keuntungan untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Metode pertama yaitu net present value. Yang kedua, average rate of the return. Yang ketiga, payback period. Yang keempat, internal rate of the return atau IRR. Yang kelima adalah profitability index. Apa itu net present value? Net present value merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Di mana kita harus melihat kondisi inflasi maupun bunga yang sudah diterapkan oleh Bank Indonesia. Kira-kira apakah uang yang kita tanam atau kita taruh di bank, baik itu berupa deposito apapun tabungan, itu nilainya lebih tinggi atau tidak dari kita berinvestasi terhadap pekerjaan yang real. Maka
Metode ini sangat penting sekali untuk melihat pertimbangan nilai waktu uang. Uang saat ini untuk uang yang akan datang tentu nilainya akan berbeda, sahabat tutor. Seperti sahabat tutor rasakan sendiri, pada tahun 98 mungkin uang 1000 itu masih bisa kita beli ya Indomie, ataupun tahun 90-an lah bisa-bisa beli bakso. Tetapi sekarang untuk duit 1000 jangan katakan beli bakso, beli Indomie pun tidak cukup. Itulah perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Maka dari itu, seorang manajer keuangan wajib menggunakan MVV untuk melakukan analisa proyek yang akan diinvestasi. Apakah dia ingin melakukan invest ke dalam proyek yang real, atau dia ingin menaruh uangnya di bank saja supaya aman. Tentunya setiap hal keputusan dari manajer keuangan tentu ada resiko. Kemudian menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan nilai uang pada waktu yang akan datang karena ada faktor bunga. Ini yang saya bilang tadi. Tentu nilai mata uang sekarang tidak akan sama dengan nilai mata uang yang akan datang. Maka perlu kita berasumsi nilai uang kita sekarang itu lebih besar secara nilai loh. 10.000 sekarang dengan 10.000 yang akan datang, ini lebih besar 10.000 sekarang. Kenapa? Karena ada inflasi tadi dan ada faktor bunga tadi. Maka perbandingan bunga yang harus kita lihat adalah bunga Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Itu bisa kita analisis. Seorang manajer keuangan harus mempunyai data-data tentang inflasi dan tentang rate suku bunga Bank Indonesia. Ini akan menjadi patokan di dalam mengambil keputusan investasi. Berikutnya adalah MVV yang positif menunjukkan present value penerimaan lebih besar dari PF pengeluaran. Yang berarti investasi yang diharapkan akan meningkatkan kekayaan pemodal yang menguntungkan. Maksudnya adalah, kalau penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, tentu selisih dari itu adalah keuntungan. Itu sudah jelas. Jadi PV-nya adalah positif. Ya, dari maka MVV ini sangat sederhana sekali. Metode sangat sederhana sekali untuk menentukan keputusan dari investasi. Ya, jadi MVV ini mempunyai dua kegiatan penting. Yang pertama itu menaksir arus kas. Yang kedua menentukan tingkat bunga yang dipandang relevan. Menaksir arus kas, seperti saya bilang tadi, kita harus menilai, harus melihat bahwa nilai mata uang kita sekarang itu harus lebih besar pada nilai mata uang yang akan datang. Terus kita harus menentukan tingkat suku bunga yang dipandang relevan. Jadi, misal seperti ini, sahabat tutor. Maksudnya adalah, ketika kita naruh uang di bank, anggaplah bunganya 7%. Kalau kita mendepositkan uang di bank, 7% kita dapat feedback bunganya selama 3 tahun misalnya. Atau 1 tahun lah. Tetapi, kita melakukan investasi terhadap proyek, di mana kita tidak tahu keuntungan itu berapa yang kita akan dapat. Karena pekerjaan ini kan belum selesai. Kita akan mengetahui keuntungan ketika pekerjaan proyek itu sudah selesai. Namun kita bisa menentukan tingkat bunga keuntungan kita berapa persen. Ya tentunya harus melebihi dari tingkat suku bunga deposito atau bank tadi. Yang mana nanti akan kita jadikan sebagai patokan untuk pelaksanaan proyek tersebut, agar keuntungan kita tetap terjaga. Nah, maka dari itu, ketika seorang manajer keuangan mengambil keputusan untuk mengambil sebuah proyek, maka dia harus menaruh suatu target tingkat suku bunganya harus lebih tinggi daripada tingkat suku bunga bank. Oke? Rumus dari metode MVV ini bisa kita lihat sangat sederhana sekali, sahabat tutor, yaitu present arus kas investasi dikurang dengan present value investasi. Nah, jadi present arus kasnya kita kurang dengan present value investasi. Jadi bisa kita lihat bahwasanya
present value penerimaan harus lebih besar daripada present pengeluaran agar menunjukkan NPV yang positif. Begitu juga dengan metodenya present value aruskan investasi dikurangi dengan present value. Sehingga kita mendapat real betul berapa net present value-nya. Oke? Sahabat tutor ya, di sini bisa sahabat tutor cernas bagaimana seorang manajer keuangan itu melakukan satu analisa menggunakan satu metode yang namanya NPV atau net present value. Kemudian kriteria penerimaan suatu proyek dengan menggunakan metode net present value pertama yaitu NPV positif tentu akan kita terima jika PV arus kas lebih tinggi dari investasi awal. Artinya apa? Artinya jika present value penerimaan lebih besar dari PF pengeluaran, maka NPV kita positif. Dan present value kas kita lebih besar dari investasi awal. Jika investasi awal kita itu 100 juta, terus present value kas kita itu memberikan dampak yang signifikan jadi 110 juta. Jadi itu lebih tinggi dibandingkan investasi awal, berarti kita ada keuntungan. Dari sini kita bisa melihat apakah NPV kita positif atau tidak. Yang kedua, jika NPV kita negatif, tentu kita akan menolak. Yaitu kebalikannya. Jika PV penerimaan lebih kecil dibandingkan PV pengeluaran kita terhadap investasi sebuah proyek, itu tentu kita akan tolak. Ya, itu akan merugikan. Kalau NPV negatif akan merugikan kita di dalam mengambil satu proyek tersebut. Kemudian jika dua proyek ini bersifat saling meniadakan, maka yang dipilih ada proyek dengan NPV tertinggi. Artinya tidak ada keuntungan proyek ini, jadinya seperti balance. Secara keuntungan laba ruginya tidak ada. Tapi NPV-nya tinggi. Nah, kita cari NPV yang tertinggi. NPV tertinggi itu maksudnya adalah rotasi keuangan atau net present value keuangan kita itu di atas proyek tersebut itu arus kasnya sangat bagus sekali. Dia lancar pembayarannya. Tidak lambat, tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi ketika kita bekerja cepat, maka pengeluaran uangnya pun cepat diberikan. Karena apa? Karena kita kalau ngomong tentang net present value, kita bicara waktu. Waktu putaran uang itu cepat. Maka kita pilih yang waktu putaran uangnya yang cepat. Walaupun secara keuntungan sama, misalnya. Proyek ini dengan proyek ini sama keuntungannya, misalnya. Atau tidak ada keuntungan sama tidak ada keuntungan. Kita cari yang pembayarannya yang cepat. Nah, ini yang masuk dengan NPV-nya tinggi. Oke? Kemudian kita bicara tentang metode yang kedua yaitu ARR atau Average Rate of the Return. Ini metode rata-rata. Yaitu dengan mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, jadi metode ini metode usulan proyek dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi itu. Kelemahannya metode ini yaitu bagaimana kita menentukan tingkat keuntungan yang dianggap layak. Yang kedua, menggunakan konsep laba akuntansi, bukan arus kas. Yang ketiga, mengabaikan nilai waktu uang. Nah, jadi metode average of the return ini kita menentukan, kita tentukan dulu keuntungannya. Tapi bagaimana kita menentukan tingkat keuntungannya kalau kita tidak tahu kira-kira proyeknya akan selesai sampai kapan? Nah, kayak gitu. Karena kan kita menggunakan yang namanya konsep laba rugi. Laba rugi kita buat secara periode. Dan kita akan mengetahui laba atau rugi suatu proyek itu di akhir masa periode. Kita tidak bicara arus kas. Kalau arus kas setiap transaksi terlalu ada perputarannya. Kita bisa lihat arus kas dulu. Apakah uang kita berkurang, modal kita berambil ke berapa, setelah modal kita jual berapa. Ini adalah metode average, ini adalah metode terakhir. Terakhir baru kita tahu untung atau enggak. Tapi ini sangat beresiko sekali. Karena apa? Karena dia mengabaikan nilai waktu uang. Dia hanya melihat dari konsep laba
akuntansinya saja atau laba rugi, laporan laba rugi saja. Berbeda dengan net present value, dia melihat arus kasnya, uang itu berputar. Nah, kalau ini lebih kepada laporan keuangannya atau laporan laba ruginya. Dia tidak peduli mata uang, nilai waktu uang tuh nggak peduli, yang penting keuntungannya misalnya. Dia sama keuntungannya setahun besok modal saya 100 juta, besok keuntungan saya dapatkan 120 juta. Nah, untuk menentukan laba kita 120 juta itu, bagaimana kita menentukannya itu layak enggak? 120 juta kita dapatkan dalam waktu 1 tahun. Selisih 20 juta. Laba kita dapatkan 20 juta, layak enggak? Kita abaikan nilai waktu uang. Jangan-jangan itu adalah keuntungannya kecil dibandingkan kita menaruh uang di bank ataupun di proyek yang lain. Jadi metode ARR ini metode yang hanya melihat dari konsep laba akuntansinya saja, tidak melihat di arus kasnya. Metode ini menyatakan semakin tinggi average of the return, semakin menilai usulan investasi. Seperti saya bilang tadi, semakin tinggi keuntungan dalam laporan keuangannya, maka semakin tinggilah dia akan mengambil investasi tersebut. Rumusnya bagaimana? Rumus ARR itu adalah rata-rata laba setelah pajak, artinya laba bersih setelah pajak, dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Maka kita bisa tahu apakah laba kita ini adalah laba yang layak kita dapat atau tidak. Nah, ini adalah metode average rate of the return. Next, bicara tentang metode di dalam mengambil keputusan investasi, kita bicara tentang payback period PBP. Ini adalah metode ketiga. Jadi metode ini menghitung seberapa cepat investasi yang dilakukan bisa mengembalikan dan hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu, tahun atau bulan. Ini adalah periode metode ini seberapa cepat uang itu kembali. Nah, perputarannya. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Ketika orang menentukan berjualan misalnya, dia ingin saya besok usaha jualan barang harian. Yang satu saya ingin berusaha jualan sepeda misalnya. Kalau secara payback atau period itu, payback period itu lebih cepat perputaran uangnya kalau kita jual barang harian karena selalu dibutuhkan. Maka di dalam waktu 1 tahun atau per bulan, uang itu bisa kembali modal kita. Nah, modal kerja kita cepat kembali. Tapi kalau kita jual sepeda yang sifatnya musiman atau orang sekali beli, karena walaupun keuntungannya lebih mahal ya, lebih tinggi keuntungannya dibandingkan kita jualan barang harian, tetapi perputarannya lambat. Nah, kalau kita menggunakan metode payback period ini, tentunya kita harus melihat perputaran uang mana yang lebih cepat. Nah, tapi kelemahan dalam metode payback ini ada. Yang pertama, itu tidak memperhatikan nilai waktu uang. Yang kedua, mengabaikan arus kas setelah periode payback. Nah, jadi dia hanya melihat seberapa cepat investasi yang dilakukan itu kembali uangnya. Dia nggak peduli nih uang itu nilai uang itu berupa bunganya berapa. Nggak peduli. Yang penting modal saya 100 juta ini kapan bisa break even point-nya, berapa bisa kembali impasnya kayak gitu istilahnya, balik modalnya. Dia nggak nilai, nggak peduli, pokoknya dia mikir balik modal saya secepatnya, seperti itulah. Terus dia mengabaikan namanya arus kas setelah periode payback. Ya dia kalau sudah selesai atau modal udah tercapai ya sudah, lalu dia akan melakukan investasi ya sesuka hatinya dia saja. Nah, dia mengabaikan arus kas itu. Kalau yang penting dia modalnya kembali dulu. Oke, rumusnya itu dalam PBP-nya adalah investasi awal dibagi dengan arus kas masuk dikali 1 tahun, maka kita dapatlah perputaran. Apakah perputarannya cepat ataupun perputarannya lambat. Itu bisa lihat dari investasi awal dan arus kas masuknya. Next, kemudian kita bicara tentang metode yang berikutnya, yaitu metode IRR atau Internal Rate of the Return. Metode ini menghitung seberapa cepat investasi yang kita lakukan itu kembali, tapi dalam waktu 1 tahun.
Nah, ini hampir sama dengan PBP, tapi ini lebih kepada menghitung bagaimana dia melihat dari suku bunga atau dari patokan dari investasi dia itu, bunga yang akan diinvestasikan. Jadi berapa kira-kira uang atau keuntungan yang dia dapatkan setelah dia berinvestasi. Kelemahannya adalah tidak memperhatikan nilai waktu uang, hampir sama dengan PBP tadi. Yang kedua, mengabaikan arus kas setelah periode PBA, itu hampir juga sama dengan PBP tadi. Tetapi, rumusnya juga sama ya. Tetapi di RR ini ada namanya discount rate. Nah, discount rate itu rata-rata dari bunga yang dia dapatkan atau keuntungan yang dia dapatkan. Jadi kalau itu IRR lebih besar daripada discount rate, maka investasi dinyatakan layak dan dapat diterima. Nah, itu dia bisa lihat. Ini secara rumus sampai sama dengan PBP tadi ya, cuma ini lebih kepada keuntungannya. Jadi kalau misalnya keuntungannya, dia ambil dari segi keuntungan saja. Keuntungannya itu bagus, cepat, memberikan keuntungan pada dia dalam waktu setahun, maka dia akan mengambil proyek tersebut. Nah, dia harus melihat diskon rate-nya berapa, rata-rata dari keuntungan itu berapa. Jika lebih tinggi, maka dia ambil. Jadi dia patokkan dulu rata-rata keuntungannya berapa. Kalau IRR lebih besar, maka proyek itu layak harus diambil. Oke, yang berikutnya adalah metode profitability index. Nah, ini adalah metode yang menunjukkan perbandingan antara PV kas masuk dan PV kas keluar. Nah, jadi kalau misalnya kayak NPV tadi ya, jadi kalau misalnya PV kas masuk lebih besar pada PV kas keluar, ya tentunya proyek itu bisa sekali dan sangat layak sekali kita terima. Karena apa? Karena itu akan memberikan keuntungan. Rumus dalam profitability index ini yaitu PV kas masuk dibanding atau dibagi dengan PV kas keluar. Jika PI-nya atau profitnya itu lebih besar pada satu, maka proyek itu bisa terima. Artinya, jika proyek itu memberikan keuntungan di atas modal kita, ya kan? Di atas modal kita, maka layak proyek itu kita terima. Jika di bawah PI-nya dari angka 1, maka tidak layak kita terima atau kita tolak. Jadi PV kas masuk ini bisa jadi anggap sajalah ini modal kerja investasi awal kita bagi dengan kira-kira dengan kas kita keluar. Bisa kira-kira kalau kita selesaikan proyek ini kira-kira persentasenya berapa. Sehingga kita bisa lihat apakah PV kas keluarnya itu lebih rendah dari kas masuk. Sederhana saja ya. Sama kayak PV kas masuk kita kurangnya PV kas keluar. Udah. Saya bisa lihat kalau ada keuntungan itulah keuntungannya. Jadi sebenarnya profitability index ini lebih gampang cara menghitungnya, bisa berbagai cara. Secara kita sekarang sudah menggunakan banyak sistem atau platform-platform secara otomatis, jadi hitung-hitungan manual ini mungkin tidak begitu kali dipakai, akan menghabiskan banyak waktu, tetapi kita harus mengetahui bagaimana sistem ini dibuat, seperti apa rumusnya, sehingga kita bisa paham dari mana datang nilai itu. Jadi sahabat tutor juga harus paham ketika sahabat tutor menganalisa suatu metode, walaupun sekarang sudah zaman teknologi, kita menghitung tidak menggunakan kalkulator lagi, misalnya kita sudah menggunakan platform-platform ataupun sistem-sistem perhitungan cepat ataupun mengkalkulasi dalam kalkulator canggih bisnis, kita tidak manual lagi, tinggal kita minta PI, tinggal masukin angka, saja udah keluarlah nilainya. Itu merupakan satu kecanggihan teknologi, tetapi kita harus tahu dari mana perhitungan itu muncul. Oke. Sahabat tutor, demikianlah kita menentukan keputusan untuk berinvestasi. Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan investasi? Setelah kita melakukan investasi, kita harus melakukan yang namanya monitoring. Nah, di dalam pelaksanaan
sebelum kita melakukan investasi, sampai kita menuju monitoring, ada namanya metode-metode yang harus kita lakukan agar sesuatu hal, uang yang kita kasih, yang kita keluarkan, sumber dana yang kita keluarkan itu tidak mengalami kerugian, tidak mengalami defisit nilai mata uangnya, maka perlu kita melakukan metode penilaian dalam investasi. Baik itu metode NPV, metode ARR, average, metode IRR, maupun metode PBP, ataupun metode Profitability Index. Itu sahabat tutor silahkan pilih, di mana metode-metode tersebut, cara perhitungannya, sudah banyak sekali aplikasinya ada di internet, sahabat tutor bisa melihatnya juga. Namun, sahabat tutor harus paham dari mana perhitungan itu bisa muncul dan seperti apa rumusnya. Oke? Sahabat tutor, kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi diskusi kita sesi keempat. Ini adalah benefit yang saya berikan ketika sahabat tutor menonton video saya, yaitu di dalam diskusi sesi keempat kita bicara tentang faktor-faktor apa saja yang harus kita pertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan investasi tadi. Saya sudah jelaskan sahabat tutor, kalau sahabat tutor mendengarkan video saya dari awal tentang asal-usul sebuah proyek, tentang bagaimana kita memonitoring proyek, sahabat tutor bisa mendengarkan atau menonton video saya yang dari awal tadi. Kalau sahabat tutor bisa mendengarkan, memahami apa yang saya katakan, sahabat tutor akan bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini, di mana item-itemnya sudah ada di slide nomor 2. Di sini sahabat tutor harus bisa memberikan satu penjelasan atas yang ada di slide 2 materi inisiasi kita itu secara terperinci dan menggunakan bahasa sendiri sahabat tutor. Kemudian untuk jawaban nomor 2, jenis apa saja investasi yang cocok yang dapat kita lakukan di masa pandemik sekarang ini. Jadi sini saya harap sahabat tutor bisa melakukan satu yang namanya pemikiran. Kira-kira sahabat tutor akan melakukan apa jika sahabat tutor memiliki modal yang cukup, memiliki kompetensi yang cukup, baik itu modal dalam segi uang maupun ilmu. Kira-kira usaha apa yang akan sahabat tutor lakukan di masa COVID sekarang ini? Nah, jadi di masa COVID-19 sekarang ini, tolong jelaskan kenapa sahabat tutor melakukan usaha ini. Nah, oke, sahabat tutor ya, di sini sahabat tutor sudah bisa menerawang kira-kira seperti apalah jawaban dari kisi-kisi diskusi sesi 4 ini. Saya harap jawabannya originalitas dari pemilihan sahabat tutor sendiri. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, jangan bahasa-bahasa kaku dan textbook, karena ini menentukan kualitas sahabat tutor dalam memahami materi yang sudah kita pelajari. Oke sahabat tutor semuanya, paham sahabat tutor? Demikianlah materi sesi keempat mengenai tentang keputusan investasi. Saya harap sahabat tutor bisa memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, sahabat tutor bisa message ke saya melalui aplikasi Moodle e-learning kita. Saya harap sahabat tutor tetap semangat dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekarang ini sudah di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemik, tetapi kita harus jalani ini dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dengan keberkahan, karena kita di bulan yang sangat suci, bulan suci Ramadan.
Saya harapkan sahabat tutor selalu menjaga kondisi kesehatan sahabat tutor dan keluarga. Demikianlah penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala atas kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selalu sehat dan penuh semangat. Be smart, be kreatif. Sampai jumpa lagi sahabat tutor. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, play.